Kenapa zakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sejarah Islam diceritakan ada seorang sahabat bernama Tha'labah yang enggan membayar zakat. Lalu dia tersadar sebab ditegur melalui turunnya salah satu ayat Quran dalam surah At-Taubah. Kemudian dia segera menghadap Rasulullah, namun ketika itu Nabi menolak zakat yang dibawa olehnya. Pemirsa sekalian, Prof. Nur Khalis Majid pernah menulis kalau bicara tentang zakat ada dua persoalan mendasar kita. Pertama adalah kurangnya kesadaran berzakat, sebagaimana kisah yang barusan disebutkan. Kedua adalah pemahaman sebagian masyarakat bahwa zakat mal itu sebatas ternak, hasil bumi, dan lain-lain. Sementara perniagaan modern belum seberapa mendapat perhatian yang serius. Padahal seharusnya kalau pengusaha di desa dikenai dengan zakat karena hasil ternaknya, maka pengusaha yang berada di kota tentu juga harus dikenai zakat atas perniagaan modern mereka. Pemirsa sekalian, zakat sebuah kata yang ringan diucapkan, namun dalam implementasi tidak sesederhana itu. Zakat itu peran dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Zakat juga bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi lebih dari itu zakat adalah fondasi keadilan yang menjadi fondasi teguh bagi keberlangsungan masyarakat. Negara kita ini adalah rumah bagi ratusan jiwa yang hidup dalam berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Di antara kaya dan miskin terdapat jurang yang memisahkan, dan zakat menjadi salah satu instrumen kuat untuk mengurangi kesenjangan ini. Dengan membayar zakat, kita bukan hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat perekonomian negara ini. Zakat memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Melalui program-program produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ketika zakat dikelola dengan baik, ia dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita jadikan zakat sebagai instrumen yang kuat untuk memperkuat Indonesia, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga moral dan sosial. Pemirsa sekalian, ketika zakat dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, kita tidak hanya memberi manfaat kepada yang membutuhkan, tetapi juga meneguhkan identitas kita sebagai umat yang peduli terhadap kesejahteraan bersama. Pemirsa sekalian, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.